Mas Areka saya panggilnya. Iya, Aldi. Mas Aldi. Ya. Mas Aldi ini sih, Mbak. Ini ya. Alhamdulillah hari ini apa ya masih kalau bisa dibilang hari ini sudah tidak lagi di posisi suka kibul mengkibuli lagi. Oh, sudah enggak. Ya, alhamdulillah. Iya, hari ini sudah fokus ke pekerjaan, ke karir dan menata hidup lah, Mas. Oh iya, berarti sudah gak ngibulin kayak dulu. Ya. Kalau kita tahu Mas Aldino ini menurut saya ketua-ketua yang nggak pernah, yang pasti terkenal pada masa dia Win ya sekarang. Iya, mulai senat rayon. Pasti terkenal ya. Sekarang fungsi enggak Mas ilmu ngibulin? Ini sebentar. Ini perlu saya klarifikasi dulu ya, teman-teman sekalian. Sebenarnya bukan masalah kibul mengkibuli ya ini. Iya. Tapi lebih tepatnya mengakali. Soalnya gini pada dasarnya. Mayoritas itu ketika saya berada dalam masa-masa kelam waktu itu, ternyata setelah dipikir-pikir saya lebih mampu daripada teman-teman saya. Jadi wajar kalau saya akhirnya lebih mampu melihat peluang dan mereka-mereka yang seharusnya mampu mengeksekusi tapi kan tidak bisa. Nah, akhirnya muncul, oh Mas ini kok sukanya ini ya, mengkibuli. Nah, tapi sebenarnya bukan masalah mengkibuli atau tidak gitu loh. Kemampuan sampean yang melebihi zaman. Nah, perlu dicatat ya teman-teman. Enggak, ini ya dalam perkembangan ya maklum Mas ya, seumuran kita kan masih apa ya, bicara karir kan juga masih babat kan. Iya. Sampai kan ya alhamdulillah syukur sudah punya mobil gitu ya. Itu proyek apa emang dari mana? Apanya maksudnya? Kok bisa beli gitu loh? Oh, ini sih lebih ke arah apa ya? Kalau beli dan enggak itu. Enggak beli ya. Saya enggak beli. Dibelikan malah. Oh, dibelikan. Tetap dalam taraf mengkibuli tetap. Jadi waktu itu ceritanya ada orang yang tertarik dengan saya, akhirnya mau membelikan saya mobil. Wow. Siapa itu? Tapi bukan janda kan? Alhamdulillah bukan sahabatku. Tetap sedikit banyak kita kan sering interaksi, mulai interaksi itu berupa cincingan artinya ya crash gitulah, atau berupa benar-benar bekerja sama. Setahu saya background sama ini background bicara organisasi politik yang di situ jauh bicara konstruksi gitu loh. Lalu ada apa ya? Ada manfaat enggak yang bisa diambil batuk dulu ya? Astagfirullah. Ada enggak? Apanya? Zaman aktif di kaya ya contoh ya di PMI ya di ormas yang sampean juga aktif. Ada pengaruh enggak untuk bidang kerja sampean ini? Jujur untuk masalah pekerjaan, item pekerjaan tidak ada. Jadi begini ya, Mas sahabat saya ini satu ini, Mas Amin ini perlu diluruskan ya. Sebenarnya bukan masalah intrik-intrikan saya dulu dengan Mas Amin ini. Cuman saya ini memang berbagai peran. Jadi kalau memang Mas Amin ini harusnya protagonis, saya memang harus menjalankan peran antagonis itu, Mas. Tapi kan tidak ada intrik-intrikan di antara kita. Tidak ada. Nah, luar biasa. Pemuda yang harusnya selangkah lebih maju ini kok lalat sekali. Pemuda kayak keong, lakunya lalat. Seperti ini Mas, terlalu lalat gitu. Selalu ketinggalan 1000 langkah dari kebijakan. That's right. Kebijakan yang sudah basi baru dikritik. Selalu kita menjadi apa ya? Gini, contoh ketika ada kasus. Ketika ada kasus, kita selalu menjadi orang yang membela kasus karena kekurangan suatu undang-undang. Harusnya kan lebih maju lah minimal dari kebijakan publik. Kedua, pernah tidak sih pemuda contoh hari ini yang menjadi permasalahan, taruhlah yang kemarin itu kan misal pupuk seharusnya kan aktivis sudah punya data, taruhlah contoh tanah-tanah yang subur. Akhirnya setelah pupuk ini tidak rata baru kita demo. Kesannya apa? Gerakan pemuda seolah-olah hanya mengkritik kan pada akhirnya, karena bukan kok ini terus ketika ada kritikan anak muda kok demo terus.
Ketika Anda terima itu, menurut saya bukan karena kesalahan masyarakatnya mengkritik itu, tapi karena keleletannya. Betul. Nah, langkah apa kira-kira yang perlu Dilakukan untuk ke depan maksudnya. Atau untuk apa ini Mas? untuk 2024 contohnya. Nah, itu maksudnya. Saya mau langsung ke sana aja nih, ya enak ya. Pupuk dulu ya kan. Gerakan dulu. Enggak apa-apa. Ini kan kita tanpa di-cut ini kan ya. Tanpa dikat. No sensor kan ini? Iya, nanti dikasih apa? Menitan. Oke, Bapak. Jadi gini Mas, ini saya langsung ini aja sih, langsung kepada solusi aja sih. Apa yang harus kita lakukan di 2024? Kita jemput momen saja. Kita pahami gerakan hari ini politik identitas ini sangat laku di Jawa. Nah, ya ini saya kembalikan kepada pemuda hari ini. Ya mahasiswa ini kan tokoh pemuda sebenarnya. Iya, tokoh. Kalau sendiri tidak tokoh Mas. Kalau Pemuda itu tokohnya kalau ngumpul. Oh ya. Kalau nggak ngumpul, Iya. tokoh. Betul. Jadi gini saja kalau saya nih, oke, kita tahu nih politik identitas ini adalah salah satu alat untuk membawa gagasan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk 1000 langkah ke depannya? Ya jelas-jelas saja kita. Terkait presiden saja. Mampu nggak seluruh pemuda membawa gagasannya, mengusung sebuah calon kepala negara? Nah, ini kan asik, Mas. Jadi yang saya amati dari sejarah Indonesia ini belum pernah ada yang namanya tokoh kepala negara ini didasarkan atas kepentingan pemuda, kepentingan publik pemuda secara kepemudaan. Jadi lebih ke arah mereka ini sudah produk daripada partai. Nah, ya yang saya harapkan untuk kita menjemput 2024 ini, mampu enggak pemuda ini dengan membawa politik identitas digeneralisasi. Semisal A, politik identitas Nusantara, B, NKRI, C, harga mati. Nah, ini jadikan satu saja, mengusung satu tokoh. Nah, untuk masalah nanti diterima atau tidaknya dengan partai, menurut saya itu urusan nomor 2 lah. Soalnya apa? Yang dilihat partai itu adalah elektabilitasnya, Mas. Dan jangan lupa ada 3 poin yang paling penting di 2024. Pertama, elektabilitas. Ya. 1. Kedua, akseptabilitas. Ya. Nah, mampu diterima. Ya. Yang ketiga, isi tas. ya ini bukan bicara kita harus idealis atau tidak ya. Iya. Ini saya ajarkan saja untuk kita mampu tidak menjemput peluang. Saya tidak pernah mengajarkan kepada sahabat-sahabat saya tentunya untuk kita berbicara terkait munafik, terkait pemuda harus membutuhkan A, B, C, A, itu terlalu bertele-tele kalau menurut saya. Apa yang kamu butuhkan? Siapa yang bisa kita tembak? Dan gagasan apa yang bisa kita bawa? Nah, mampu tidak pemuda hari ini bergerak seperti itu? Jangan hanya bicara, oke, saya di sini hanya sebagai anggota, saya mengikuti ketua. Loh, bukan itu konteksnya, Pak. Bukan masalah kita harus samik nawa atau dengan ketua organisasi, bukan seperti itu. Siapa yang kita amini dengan seluruh OKP yang ada, kita membuat sebuah gerakan-gerakan baru dengan OKP kepemudaan, dan kita munculkan gagasan-gagasan baru. Siapa yang akan kita usung di 2024? Nah, point of view-nya ke bawah nanti seperti apa? Ya jelas, yang jadi, semisal yang jadi A. Nah, B, basis massa di bawahnya ini akan menelurkan sebuah kepentingan-kepentingan yang bisa dibagikan kepada publik. Cuman kenapa kok hari ini saya lebih mengarah ke pemudaan? Karena kepentingan elit politik ini tidak banyak yang berimbas kepada publik. Jadi lebih mengisi dompet mandiri, dompet sendiri, dompet secara kolektif organisasi itu sendiri. Nah, mampu enggak kita menjemput itu? Kalau semisal kita mau
membumi hanguskan organisasi, bukan organisasi, membumi hanguskan kaum tua ya dengan ini caranya. Toh pemilih muda kita juga banyak kok. Pemilih muda pun hari ini mampu mempengaruhi suara kolektif. Banyak kan hari ini pemuda-pemuda yang sudah muncul ke permukaan. Betul. Bupatinya Kediri, anaknya Jokowi, ya mungkin itu karena politik ini. Enggak, memang dia itu keren. Oh iya, ya. Bisa masih. Ya begitu, tidak apa-apa kalau saya. Tidak apa-apa kalau saya. Ya kan saya kan ngomongnya kan karena anaknya presiden, Pak. Jadi. Kades juga muda. Oh iya, ini menarik. Ini menarik. Jadi begini maksud saya. Bukan maksud saya 2024 ini kita hanya fokus kepada kepala negara, tidak ya. Betul. Ya. Tapi mulailah dari tataran desa dulu lah. Kita munculkan gagasan-gagasan kepemudaan. Tataran desa, tataran kabupaten gubernur. Dari gubernur kita langsung ke kepala negara. Nah, hari ini saya sudah melihat ini di 2024 adalah momentumnya anak muda. Tinggal kita mampu tidak menjawab tantangan ini, Mas. Mampu atau tidak? Caranya mampu bagaimana? Ya ini kan ada, ini 2022, 2023, 2024. Masih ada selang 3 tahunan lah. Perlu enggak Mas kita ngumpulin RKR dulu? ini melenceng sih. Tapi saya jelaskan. Jadi saya sama Mas Amin ini pernah membuat sebuah gerakan skala provinsi, Jawa Timuran. Itu kita mengumpulkan ketua-ketua se-Jawa Timur dalam organisasi pergerakan, dan tentunya sangat menarik gitu loh. Kalau kita mampu mengkomunikasikan tokoh-tokoh publik, pemuda untuk menurunkan sebuah gagasan. Wes apa Mas yang pantas delok calon ini? Ini tokoh apa dulu nih? Tokoh nasional. Tokoh nasional? Iya, yang pantas. Di legislatifnya atau di eksekutifnya? Eksekutif dong. Kalau di eksekutifnya jelas, Pak. Jelas saya. Cuman saya tidak berani ngomong hari ini jelas. Karena ini jadi begini maksud saya, teman-teman. Saya tadi di awal sudah ngomong. Persiapkan dulu materinya. Bukan masalah materi keilmuan juga ya. Tapi materi masalah isi tas ini tadi kuat atau tidak. Bukan untuk politik maninya ya. Tapi dalam artian membawa gagasan ini juga perlu materi, Mas. Kita berangkat ke Jakarta. Kita membawa basis masa ke Jakarta. 190.000 naik kereta. Nah, kalau kita cuma bawa 1 orang, bisa apa di Jakarta? Bayangkan saja kalau kita bisa membawa 10.000 orang, kalikan dengan 99.000 untuk naik kereta, itu sudah berapa? Banyak, nggak usah dihitung. Saya paham, jangan bukan dari lulusan matematika. Sampai tidak bisa ngitung. No, saya masih bisa ngitung. Saya kan orang ekonomi, Pak. Berarti 900 juta. Ya sekitar. Nah, kalau saya kan bukan 900 juta atau tidaknya, Pak. Sekali lagi kita juga butuh materi ini bukan dalam hal uang saja. Untuk sekedar cuman untuk menjemput ke depan ini juga bukan hanya NU saja maksud saya. Ini saya ngomong lebih ke pemudaan. Oke, stop dulu untuk senang-senangnya. Kita kumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Kita coba komunikasikan kepada publik gagasan-gagasan apa yang baru. Kita kolektifkan bagaimana gagasan-gagasan ini mampu diterima dengan para kaum tua, old mind. Nah, setelah itu kita langsung mencari dan mengangkat satu pemuda yang mungkin akan diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Nah, ini penting maksud saya. Nah, mampu enggak kita hari ini menjawab tantangan itu? Mampu. Nah, harusnya mampu. Mampus, Mas. Iya, mayoritas saja tidak nyebut merek. Kalau lihat pemuda ini kan grup-grup sana sini kan. Hari ini maksudnya nggak jelas kan gitu kan. Iya, Mas. Dan lagi gini, padahal PR-nya banyak. Yang lebih menariknya lagi, ternyata hari ini tuh lebih tertarik kepada kita membuat sebuah fraksi-fraksi baru kepemudaan
itu bukan untuk membawa sebuah gagasan baru, tidak, tapi untuk menunjukkan sebuah identitas. Oh, saya dari generasi bukan dari generasi. Saya dari kelompok si A nih. Saya dari kelompok si B nih. Saya dari kelompok si C nih. Oh, saya akan menemui pengambil kebijakan dengan membawa bendera A, bendera B, bendera C. Nah, ini loh yang saya melihat titik NKRI-nya mati itu di sini. Luar biasa. Titik NKRI-nya mati itu di sini. Kenapa? Kita sudah terbuai dengan membawa bendera-bendera baru. Ya mungkin sebagian lebih menunggangi nama NKRI harga mati sih. Oh ya, saya membawa NKRI, oke, Nusantara dan sebagainya. Tapi kepentingannya kan hanya untuk segelintir orang, Mas. Dan bahkan satu ya. Segelintir mungkin masih orang. Iya sih, paling ketuanya saja. Dan dapat profit paling ketuanya saja paling, ya kan. Anak-anaknya gimana? Anggota-anggotanya paling juga tidak dapat. Iya, betul kan? Iya. Makanya kalau aku nggak tahu ya, ada konsep pengabdian, Mas. Konsep pengabdian di sebuah organisasi. Padahal kalau kok di setiap lembaga ada namanya kader itu aset. Kalau di situ ada pengabdian, berarti bahaya. Nggak ada kan ngabdi di organisasi. Kalau ngabdi di kiai mungkin sah, cari barokah. Ngabdi di dukun mungkin mau cari ilmu. Tapi kalau di organisasi ngabdi, harusnya kan ada peluang besar yang harus juga bisa diambil kan? Ya gini, Mas, kalau kita berbicara kaderisasi ini adalah aset, ya memang kita sudah bahas tadi bahwa hari ini memang kita bukan menjadi objek lagi. Kita ini adalah subjek apa? Ya mungkin jenengan tadi sudah ngomong masalah kita ini adalah aset, ya benar, kita ini subjek kepentingan, Mas. Kita ini benar-benar subjek kepentingan. Nah, kaderisasi ini aset kepentingan atau tidak? Ya iya, jelas. Saya tekankan lagi. Kader ini adalah aset kepentingan, di mana untuk melegalkan sebuah kepentingan secara masif, secara gerakan keorganisasian. Kalau masalah mengabdi atau tidak, ya begini saja. Mereka ini masih paham atau tidak kalau mereka yang bukan jadi ketua ini dimanipulasi sebagai aset loh ya. Sebagai aset apa namanya? Sebagai aset politik. Paham atau tidak? Cuma itu saja sih sebenarnya. Kepentingan, kata kepentingan apa sih yang tidak ada kepentingan kan gitu? Gini. Tergantung kepentingannya. Iya. Kepentingan apa? Contoh kepentingan apa? Aduh, ini sebenarnya lebih riskan lagi kalau saya ngomong. Money, for money no? Yes. For money. Saya jelas-jelasan saja. Ini masalah terkait semua masalah uang saja. Urusan perut ya. Urusan perut dari dulu, Mas. Ya kita sama-sama tahu lah. Ya, organisasi mana yang hari ini tidak berbicara terkait itu? Tidak ada. Pertama, untuk menjalankan sebuah roda organisasi, selain harus ada orangnya kan, bagaimana cara menggerakkannya kan salah satunya dengan materi. Bagaimana cara kita mengumpulkan gagasan-gagasan jika tidak ada materi? Ya kita jelas-jelas saja lah. Nah ini bagus sebenarnya. Kalau kita berbicara bisa ndak pure mengabdi. Ya saya rasa hanya organisasi keislaman saja yang mampu mengabdi. Contoh itu ya, mengabdi. Saya tidak berani berkomentar. Soalnya saya mengabdi kalau di PMI, benar-benar mengabdi. Oke. Terima kasih ya Mas atas pengabdian. Oke. Bahaya sahabat saya, ini bahaya. Nah, kalau kepemudaan kan seringkali ya harusnya kan untuk vertikal mungkin mengawal kebijakan, untuk horizontal mungkin lebih menawarkan program apa yang dari pemerintah yang mungkin menguntungkan untuk masyarakat, kan harusnya seperti itu. Harusnya. Nah hari ini mereka kan fokus pada apa ya? Pengumpulan orang, terus orangnya mau diapain bingung. Nah ini Mas, bukan masalah bingung sebenarnya. Jadi pada dasarnya seperti ini sebenarnya terkait dosa daripada pemilu Jokowi versus Prabowo saja. Mas rada miring benda kemunduran kamera. Oke.
hanya sebatas itu saja. Karena ini dosanya Jokowi dan Prabowo, Pak. Siapa ini? Jangan tanya siapa. Nanti kelihatan jenengan tidak pernah baca berita. Oh iya. Dosa itu saja. Kenapa? Politik identitas yang dipakai. Nah, pentingnya kaderisasi atau berapa jumlah orangnya yang ada dalam organisasi itu, ya ini. Hari ini kenapa kok saya tadi saya mengucapkan aset kader itu merupakan aset politik. Ya di sini. Ini hanya berbicara terkait berapa jumlah organisasinya. Berapa jumlah anggota organisasinya. Nah, itu kan bisa diuangkan. Bisa. Tinggal tak kumpulin KTP. Iya kan. Itu Mas yang bahaya menurut saya. 2024. Apa yang harus dipersiapkan? Ini konteks pertanyaannya, saya sebagai pemuda, saya sebagai calon legislatif, atau saya sebagai calon bupati ini Mas? Use the young people. Ya. Yang Pak. Ya, karena sebagai pemuda kan. Kalau saya seperti dia, ini saya secara pribadi, Iya. saya tidak membawa atas nama organisasi ataupun pemikiran-pemikiran lain saja. Oke. Pure secara sudut pandang saja. Yang saya siapkan ya materi, Dari pure untuk materi saja untuk 2024. Terserah untuk mengatakan seperti apa. Oke, nah seperti itu kan. Iya. Emang ya menurut saya ini termasuk organisasi apapun kan punya notaben kan. Punya notaben organisasi gerakan. Harusnya kan meluang peluang itu. Wong bahasanya 2024 buang duit ya nah, Mas. Bukan buang duit sih Mas. Lebih ke arah mampu ndak kita membawa gagasan-gagasan ini. Bukan membawa uang. Ya tentunya kan membawa gagasan ini kan harus didasari dengan berapa materinya. Ya begitu saja Mas. Bisa kita beli atau tidak?